Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatima lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita cintai para habaib, guru-guru agama, para asatid, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah, dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah, dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah serta dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat, dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun, yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Wala yanbaghi ay yahda'aka syaitan wa yaqulu laka ajhir haq wa la tudahinu bih, fa inna syaitan abadan yastahji'ul ahmaq illa syarri ma'aridil khair. Fala takun duhakata li syaitan yastaqiru bika fa ijharul haq hasanum yaqbalu minka wa dalika bitariki nasihati bil haqiqati la bitariki musyara'ah. Walin nasihati sigatun wahiyah wa yahtaju biha ila talatub wa illa sarat fadihah wa kana fasaduha aksaru min salahiha. Waman khalata mutaqahah asri ala galaba ala tabaihil mira wa asura alis sumtu ija alka ilaihimil ulama su anna dhalika huwal fadlu wa anna qudratu ala mujadalah wa munakasah huwallazi yumataddahu bihi fafirra minhum firaqa minal asad wa'lam anna mirata sababun mantiki indallahi wa indah khalqi. Al-hamis tazkiyah nafsi. Menyambung nang kemarin, minggu kemarin masih dalam istilah perdebatan ya. Perdebatan, pertengkaran
itu sesuatu yang tercela di dalam syariat kita. Baik perdebatan yang kita debat, kita pertengkaran, kita membawa kepada yang benar, hendak membujurkan bahwasanya kita ini orang yang jujur, orang yang benar, itu pun dari Rasulullah untuk kita jauhi. Dan pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan. Diulang sedikit ya. Syaitan itu sering menipu kita. Mestinya engkau bertengkar, mestinya engkau perdebatkan dengan mereka karena engkau memperjuangkan kebenaran. Itu bisikan syaitan terhadap orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya bujur. Nah, bisikan setan, engkau harus bertengkar, engkau harus berdebat. Sebenarnya setan memperjuangkan kebenaran, oleh itu janganlah engkau berlemah lembut dalam hal ini. Bakaras tuh bang ya. Jangan lemah lembut. Sebenarnya syaitan telah banyak menipu orang bodoh dengan cara ini sehingga mereka tercebur dalam jurang kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Dikiranya bujur orang berdebat, orang yang senang bertengkar itu seakan-akan dia memperjuangkan kebaikan, seakan-akan dia memperjuangkan kebenaran. Syaitan dengan tipu dayanya senantiasa berusaha memalingkan kejahatan dalam bentuk kebaikan, lalu ia menguluk-uluk atau menguluk-uluk orang yang telah ia perdaya itu. Membela kebenaran ada satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerima. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Karena nasihat itu mempunyai cara yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Kalau tidak, maka nasihat itu akan berbalik menjadi fadih. Fadih itu perbuatan pembukaan aib orang lain. Jadi saya fadih, bukan nasihat lagi, jadi satu membuka-buka kekurangan orang lain dari hati ke hati. Apabila orang ini hendak mencari kebenaran, maka janganlah bersekutu lebih baik daripada kebaikan. Maka siapa yang selalu berkelakuan dengan ulama zaman sekarang, bergaul, maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, ini zaman Imam Ghazali, sudah banyak ulama-ulama yang mengajak sering dengan perdebatan ya Imam Ghazali. Pasti dia akan menjadi orang-orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah dia untuk berdiam, karena ulama telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji dan kemuliaan, mengusahakan hujah-hujah, mengemukakan, mengedepankan daripada hujah-hujah, bukti-bukti dalam perbincangan, itu satu perkara yang sangat baik.
Ini di zaman Imam Ghazali, apalagi sekarang. Jadi kada heran lagi kalau kita melihat daripada orang yang suka untuk mengajak bertengkar, untuk mengajak bakalahi, apalagi mengajak perdebatan. Lebih baik kita tinggalkan. Yang diperdebatkan ini biasanya masalah furu'iyah. Ya, masalah furu'iyah. Di mana ada perbedaan di antara ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perdebatan yang sering, ya, orang nang wayah ini mulai di dahulu sudah ada perdebatan. Masalah maulid, masalah tahlil, ya, masalah kunut dalam sholat Jumat, dalam sholat subuh. Nah, yang silahkan yang mau bakunut silahkan, yang kada bakunut silahkan. Itu kadang jadi permasalahan. Jangan kita menyalahkan orang yang kada bakunut salah, atau kita menyalahkan orang yang bakunut itu salah, kada meniru akan bagaimana perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya hujah, mereka punya dalil. Ya, ikutan. Kita mengikuti para salafun salih, para ulama, nang mana ulama yang mau betahlil kita ikuti, yang mau mengerjakan maulid kita ikuti. Kita mengikuti ulama nang sholat subuhnya pakai kunut ikuti. Nah, tapi kalau masalah perdebatan tentang akidah, tentang keyakinan, tentang bisa-bisa seseorang membawa kepada kekafiran. Nah, misalnya orang sudah melakukan perbincangan perdebatan tentang sifat-sifat atau zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sudah orang membicarakan bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Ada orang yang mengatakan ahli kalam misalnya bahwasanya Allah itu berada pada makhluk, sekian makhluk, di mana ada makhluk di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah mengandung daripada usul agama. Tapi kalau masalah furu'iyah, mafi miskal ada masalah. Ya, ikhtilaful ummah ya Rasulullah rahmah. Jadi masalah permasalahan dalam ibadah, dalam masalah permasalahan dalam furu'iyah itu masih dimaklumi, masih ada landasan selama kita mengikuti para ulama yang kita berpendapat tentang kunut, misalnya tentang tahlil. Tapi kalau udah urusan kaidah, iktikad sampai ke hati-hati, maka itu akan membawa kepada kekafiran. Kita tinggalkan perdebatan orang pandai bicara. Biasanya berpandir aja bisa. Berpandir tentang ma'rifah kepada Allah. Apa aja besi sembahyangan, yang disembahyangan Allah secara hakikatnya itu kada perlu dipandir lagi. Nah, cakap ini masalah ma'rifah, masalah kenal kepada Allah. Niscaya Rasulullah pun mengajarkan kepada kita bahwasanya apabila orang sudah kenal dengan Allah kada perlu lagi besi sembahyangan. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap mengerjakan syariat agama. Ya. Rasulullah tetap mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sholat, puasa. Lebih kenal Rasulullah loh daripada kita. Nambah pandir aja bisa. Pandir aja bisa. Tapi kadang merasakan bagaimana tentang hakikatnya orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dari zaman Imam Ghazali sudah ada yang namanya perdebatan, pertengkaran nih. Ya, bakal kalahin itu sudah ada. Apalagi orang yang mengedepankan asa bujur seorang dah, asa pembenarnya seorang. Nah, ini pun di dalam hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila kita lari daripada masalah perdebatan bahwasanya kita ini bujur, Allah akan memberikan pahala karena bangunan atau rumah di dalam surga yang paling tinggi. Ya, harap kita tinggalkan aja, udah kita kalau usah dilawan nih, ya kita
Kalau bisa kita ikut bahwalan. Nah, karena daripada tumbuh daripada pertengkaran, tumbuh daripada perdebatan akan mendendam. Ada rasa dendam, ada rasa hasud, ada rasa macam-macam karena timbul di dalam hati. Maka turun temurun itu akan dendam dari kuitan ke anak sampai ke cucu ke buyut. Nah, dendam demi perdendaman. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka ulama su seperti engkau lari daripada harimau. Jadi Imam Ghazali baik-baik jauh kita sebagaimana kita melihat harimau. Ada harimau di tengah jalan dan dihadang-hadang baik kita berubah. Nah begitu pula Imam Ghazali bahwasanya ulama su lebih berbahaya daripada seekor harimau. Bisa membawa kepada kesesatan, membawa kepada keterjerumusan dalam jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan manusia. Pasti sudah di dalamnya itu ada apa? Allah akan menurunkan kemurkaannya. Nah, tadi dia jadi perkumpulan yang dirahmati. Nah, cuman terkadang para ulama menjelaskan, ya kalau orang perlu juga yang namanya diadakan perdebatan untuk melihat kualitas daripada seseorang, kualitasnya. Atau sudah menyebar fitnah mau kada mau ada ulama, ada orang yang harus berani maju ke depan untuk melawani daripada fitnahnya. Ini kan diceritakan di zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah waktu itu ini masalah orang ahli kalam membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ulama ditentang untuk menunjukkan dalil. Ya, dalil bahwasanya Allah itu ada. Ya, tunjukkan. Ini tentang orang-orang ahli tauhid. Abu Hanifah kita. Para ulama-ulama dahulunya menghindar seakan-akan jadi orang ini yang berkeyakinan bahwasanya kalau dia bisa menunjukkan di mana adanya Allah, maka dia akan akui kekalahannya. Tunjukkan di mana adanya Allah. Apa perbuatan Allah. Nah. Jadi waktu itu Imam Abu Hanifah masih dalam keadaan menuntut ilmu, mengangkat tangan sidin. Aku aja jenjah nang malawane pada usah buruku. Jadi pas satu pertanyaan yang menanyakan di mana adanya Allah. Allah tuh ada. Lu kok nah tunjukkan pang dalil bahwasanya Allah itu ada. Nah ini mau kada mau harus ada yang melawan. Jadi Imam Abu Hanifah bila aku jawab kenapa? Ayo aku akan mengakui akan kekalahanku. Ini pertanyaan orang-orang dahulu kadang-kadang yang kau menjawab. Kecuali Imam Abu Hanifah. Amun kaya itu Abu Hanifah aku jawab pertanyaanmu. Tunjukkan bang padaku bagaimana roh itu berendak di dalam diri kamu. Tahulah andaknya roh, apakah roh itu ada di kepala? Apakah roh itu ada di telinga atau roh ada di jantung ataupun di mana? Tunjukkan bang di mana andaknya roh nih dok. Kalau kau menunjukkan, kalau kau menunjukkan. Terus pertanyaan yang kedua ya, ulama nih. Nah begitu pula aja Allah Subhanahu wa ta'ala ada, cuman kada tahu di mana andaknya. Makhluk kada sampai memikirkan di mana andaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ruh berada di jasad seseorang tapi kada tahu andaknya ruh itu di mana. Yang jelas hidup, cuma bila kada ada ruh mati itu manusia. Nah,
Jadi yang pertanyaan kedua tunjukkan bahwasanya Allah itu katanya ada awal ada akhir. Maka kita manusia ini pasti ada permulaan, pasti ada akhir. Sedangkan Allah mukhalafatil khawadis kada permulaan, kada akhir. Ada Abu Hanifah bilang tating jari kam nang lima dah. Tunjukkan bang awal daripada ibu jari dan akhir daripada jari kelingking, awalah juga. Nah kada awal juga kalah sudah. Ini ahli bepandiran aja nih akal-akalan. Orang ahli pandir deh. Nang terakhir aja orang tuh bertakun. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini? Perbuatan Allah nih terhadap ikam dan aku ini apa aja? Nah, di Imam Abu Hanifah pertanyaan terakhir ini kada ada lain nang aturannya nang bertanya itu di bawah aja Abu Hanifah, nang bertakuni di bawah kada di atas mimbar. Aku nang naik ke atas mimbar nang ditakuni bepalingnya nang di atas mimbar turun ke bawah Abu Hanifah naik. Nah perbuatan Allah sekarang Allah menjatuhkan orang nang batil dan menaikkan orang nang benar. Nah ini Imam Abu Hanifah wajib. Jadi satu waktu satu perbuatan kadang diperlukan ada perdebatan untuk membela daripada orang-orang yang sudah merasa dirinya angkuh, merasa dirinya sombong, merasa dirinya asa benar sudah, asa bujur memang asa bangga dirinya sudah. Ini memang diperlukan ketika pada waktu-waktu tertentu untuk melihat kualitas seseorang. Nah, ini Abu Hanifah orang yang paling pintar, paling cerdas waktu itu. Nah, terkadang perlu juga ketika orang hendak dilakukan perdebatan untuk melihat gagasan dan motivasi di dalam kepemimpinannya. Nah, orang hendak jadi bupati, orang hendak jadi gubernur, hendak jadi presiden, mau kada mau harus ada motivasinya, mau kada mau ada gagasannya ke depan. Apabila pian jadi bupati, apabila pian jadi gubernur, pian tunjukkan kepada masyarakat untuk kepertaniannya, untuk segala kemajuan kemakmuran masyarakat. Nah sehingga masyarakat ini bisa menilai, melihat apa yang pantas dipilih, apa yang patut. Kita urusan pilihan masing-masing kita serahkan. Urusan ini benar ke salahnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa melihat zahirnya. Tapi untuk kedepannya pada opang melihat ini bisa korupsi terserahnya. Ini akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memuji diri sendiri. Tazkiyah bin nufus, memuji daripada diri sendiri juga termasuk daripada kemaksiatan lisan, kemaksiatan lidah yang bisa membawa kepada malapetaka, bisa membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah yang kelima daripada beberapa nasihat daripada Imam Ghazali bahwasanya jaga lisan kita daripada perbuatan, daripada perdebatan, pertengkaran dan memuji diri sendiri. Insyaallah minggu yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri daripada majelis pengajian malam hari ini, sebagaimana biasa kita membaca syahwat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan diampuni segala dosa kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang luas yang halal, diberikan kesehatan keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wa badil bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan
سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيا منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم Kepada para jamaah diberitahukan bahwasanya pada hari Kamis 7 November akan diadakan warung amal di lokasi Pondok Pesantren Muhibin di Desa Lokbatu perbatasan dengan Sungai Pumpung, yang mana diawali pada jam 8 sampai selesai, dan pada malam harinya akan diadakan tabligh akbar yang mana dihadiri oleh para habaib dan para alim ulama, yang mana akan diisi ceramah oleh Ustadz Yanur kepada para jamaah agar bisa berhadir pada acara tersebut dan mengajak kepada para keluarga, para jiran tetangga dan para kawan-kawan yang lainnya. Demikian pemberitahuan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.